Masih bersama Mbak Ati Maria Bonsai. Ini coba saya ajak rekan tani untuk masuk ya di kebun saya yang masih sangat berantakan di pagi ini. Yuk saya ajak untuk panen cangkokan ya, yang mungkin nanti barangkali ada banyak beberapa varian mungkin yang bisa dipanen untuk hari ini. Sekalian kita untuk mempelajari ada berapa sih sebenarnya varian Santiki. Nah, di situ nanti berikut tentang review lebih jelas masalah daunnya. Nah, rekan tani bonsai, di depan kita sudah terlihat sekali ini bahannya. Yang mulai ada akarnya warnanya kecoklatan. Ini siap dipanen dan ini nanti termasuk varian apa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Kita potong dulu untuk cangkokannya. Nah, saya menggunakan media saput kelapa aja seperti yang pernah saya bikin konten juga di video sebelumnya. Bisa dicek nanti sekalian rekan tani bonsai, apabila bermanfaat ya bisa dilihat, karena memang saput kelapa menurut saya untuk cangkok cepat sekali dan tidak mudah kering. Nah, ada sekitar ya alhamdulillah ini yang bisa dipakai. Nanti sekalian ya kita review jenis-jenis dan varian apa aja yang ada di kebun saya. Ini yang hasil dongkelan, daunnya kecil-kecil bisa dilihat. Nah, kalau kita masalah varian daun kita bahas tidak ada habisnya. Kalau kita terlalu fanatik, mungkin kalau kita terlalu kaget ya ada varian apa misalkan gitu, kita cari lagi di petani-petani itu tidak ada habisnya, karena dalam satu pulau, dalam satu tempat ada Santiki itu nanti ada macam-macam jenis daunnya. Nanti tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan menilai mana yang sebaiknya dan bisa dipakai untuk budidaya selanjutnya. Nah, bisa dilihat ini rekan tani bonsai, ini salah satu varian favorit banget ya. Luar biasa indah daunnya. Beda lagi nanti jika dibandingkan dengan yang di depan ini. Beda nggak sih? Jadi rekan tani bonsai gimana? Sepintas kita melihat di sini untuk reviewnya. Percaya atau tidak jika ada rekan yang menyebut tentang adanya perbedaan daun Santiki, jelas berbeda antara lancip dan oval. Itu nanti kita bagi lagi menjadi beberapa ya. Coba kita review lebih lengkap nanti setelah kita panenan dulu ini untuk hasil cangkoknya. Nanti kita cari yang bulat juga daunnya biar lebih jelas ya. Macam-macamnya kita coba ke sini. Nah, kalau ini varian yang sama ya. Ini dari indukan hasil cangkokan, sekarang juga sudah bisa menghasilkan cangkokan lagi, alhamdulillah. Pelan-pelan kita bisa produksi sendiri ya. Kalau untuk bibit-bibitnya, rekan tani bonsai juga tetap harus semangat, walaupun dengan maaf keterbatasan mungkin yang seperti pernah saya alami waktu beberapa tahun lalu. Dan sekarang untuk bahan belajar pun sedikit demi sedikit sudah mulai terkumpul. Dan kita juga sudah mulai bisa produksi untuk penjualan sendiri tentang bibitnya. Saya lanjutkan dulu nih rekan tani bonsai ya untuk panenannya. Nanti kita sambung di sana dengan beberapa varian yang coba kita review lebih jelas tentang perbedaan daun-daunnya. Nah, ini hasil kita tadi potong-potong cangkokan, ada sekitar turun 50 ya, 50 cangkokan ada. Kalau yang tadi ada varian mawar mikro, mawar bulat, ada beberapa juga mawar super. Lebih dekatnya, ayo langsung aja kita ambil satu persatu ya dari varian yang ada di sini. Nah, oke. Kita sudah mengumpulkan ya di sini ada beberapa varian yang menjadi unggulan beberapa petani bonsai, khususnya untuk bahan Santiki saat ini yang memang banyak sekali sedang dibudidayakan dan dikembangbiakkan, tentunya dengan cara cangkok ya. Juga ada yang melakukan dengan cara semai biji. Seperti ini ada bijinya ya, kelihatan rekan tani bonsai. Bisa dilihat ya biji-bijinya ini kelihatan sekali. Nah, oke, kita kenalan. Ada unggulan yang pertama adalah ini, kita sisihkan dulu ya rekan tani, jadi biar nggak bingung nanti.
kita geser dulu. Oke, yang pertama ini kelihatan di sini adalah santigi dari varian mawar, yaitu biasa disebut rekan tani bonsai, yang pastinya rata-rata menyebutnya dari rekan Jawa Timur ya, kita untuk jadi acuan. Di sana rekan-rekan menyebutnya sebagai mawar mikro. Karakter mawar mikro seperti ini, daunnya dia cembung, kecil jika dibandingkan dengan jenis mawar yang ini. Mawar mikro lebih runcing ya, daunnya lebih runcing, oval. Kemudian yang jelas kelihatan sekali daunnya itu cembung, ada cekungannya ya di bagian belakang. Nah seperti ini kelihatan sekali agak cembung ya, nyentong gitu. Jadi segi bentuk belakang daunnya kelihatan di sini. Mawar mikro sangat direkomendasikan sekali untuk dibudidaya karena pertumbuhannya cepat, daunnya tebal, awet, tebalnya awet sekali, dengan kerapatan juga sangat bagus, sampai daun tua pun bisa bertahan ya ini. Dan tadi salah satu keunggulannya yaitu pertumbuhannya terhitung cukup cepat jika dibandingkan dengan jenis mawar-mawar yang lain seperti yang barusan saya jadikan sebagai perbandingan, yaitu mawar bulat. Seperti ini ya rekan tani bonsai, bisa dilihat lebih dekat. Mawar bulat, jadi untuk daun benar-benar lebih kelihatan bulat-bulat seperti ini, agak lebih lebar jika dibandingkan dengan mawar mikro. Benar-benar daunnya itu kelihatan enggak sih, kayak gini ya, bulat ya, jika dibandingkan dengan daun mawar mikro. Kita mulai coba kita petik, beda ya rekan tani bonsai. Daunnya rapat juga, untuk pertumbuhannya ya lumayan cepat juga lah, lumayan ya. Tapi kalau saya sendiri untuk masalah lebih cepatnya itu lebih cepat mawar mikro kalau menurut saya ya. Dan kerapatan juga cukup rapat, dan uniknya yaitu tadilah daunnya lebih bulat, dan jika gemuk bagus sekali ya. Ada yang menyebutnya mawar ini itulah, lebih aneh lagi namanya nanti, atau saya tidak berani sesumbar ya ini untuk menyebutkan. Yang pasti dari indukannya yang saya dapatkan waktu itu, rekan tani di sini menyebutnya mawar bulat. Dari Jawa Timur juga mawar bulat, seperti itu. Kemudian lagi yang menjadi andalan dan unggulan, oh iya ini biar tidak lupa saya sebutkan, kan tadi keunggulannya daunnya memang unik dan bagus ya, bulat-bulat gitu ya. Tapi ada kekurangannya yaitu sangat getas ya, atau mudah sekali cracknya jika dibanding jenis mawar mikro tadi. Itu menurut saya, rekan tani nanti bisa cobalah praktekkan sendiri. Kemudian varian andalan andalan semua petani bonsai, andalan saya juga, yaitu jenis mawar super. Mawar super ini memang super ya, menurut saya benar-benar super, cepat bergerak, cepat kesantuannya dapat, kemudian cepat suburnya juga. Kalau subur luar biasa rapat untuk daunnya ya, seperti ini. Terus paling enak juga ditekuk jika dibanding dengan mawar bulat sama mawar mikro yang tadi, paling ulet menurut saya. Terus akarnya cepet banget, rakus ya, untuk media juga rakus dia ya, memang luar biasa lah. Jadi andalan saya juga. Memang kadang saya juga untuk jualan bibitnya gitu ya, saya memang lebih fokus untuk pembesaran dulu kalau mawar mikro, tapi sedikit-sedikit tetap adalah untuk pembesaran, dan kita jual juga untuk bibitnya. Luar biasa memang ya rekan tani bonsai. Bisa dilihat sini keunggulannya banyak sekali, dan kekurangannya apa ya, agak sedikit lambat mungkin ya pertumbuhannya, karena di situ tadi ada kerapatan daun yang sangat luar biasa, sampai daun-daun tuanya pun di sini kelihatan ya, masih nempel semua, luar biasa rapat. Hijaunya pekat, kemudian daunnya tebal. Kalau dibandingkan tadi rekan tani bonsai, barangkali ada yang masih bertanya, bagaimana sih membedakannya Mbak antara mawar mikro dan mawar
super ya. Kalau mawar mikro tadi jelas di sini tadi saya sebutkan daunnya agak cembung dan ada cekungan ya di bagian belakang daunnya ini ada cekungnya, cembung dari depan gini ya. Jadi yang belakang agak ada cekungnya. Kemudian ini dalam kondisi mawar super saya benar-benar alhamdulillah subur sekali. Jadi kelihatan ya bedanya. Kalau pas agak kurus mungkin dibilang seperti itu hampir sama memang dengan mawar mikro. Tetapi kalau di sini kita lihat mawar super itu dia lebih pipih ya, daunnya pipih biasa dan agak lebih lebar jika dibandingkan dengan daun mawar mikro. Maaf rusak yang ini yang saya pakai. Mawar super, yang ini mawar super, daunnya datar ya, pipih biasa. Kalau mawar mikro ada cembungnya, sedikit ada cekungannya. Nah, di situ perbedaannya yang paling jelas, namun sama-sama tebal dan memang sangat layak sekali dibudidayakan. Kemudian kalau kita bicara masalah varian Santiki, memang tidak ada habisnya, kontroversinya juga luar biasa, ramai sekali selalu ya, karena memang masih ada yang patokan Santiki ya Santiki ya, yang membedakan hanya Santiki karang dan Santiki pasir. Jika kita mau menyelidiki lah bahasanya, Santiki memang yang habitatnya di pasir, ini yang saya lakukan sendiri, yang habitatnya di pasir sekalipun kita tanam di batu, tetaplah begitu wujudnya dari segi daun. Paling ya kita dapatkan mungkin lebih cepat aja kalau untuk Santiki pasir, untuk ukuran yang cepat bongsor gitu aja. Ini pun indukannya masih di pasir, yang saya punya ini indukannya masih di pasir, belum saya tanam di batu, malahan yang jadi indukan yang saya potong-potong tadi. Tapi tetap untuk kondisi daunnya pun masih seperti ini gitu. Jadi tetap beda ya rekan tani monsa antara Santiki mawar dan Santiki pasir, walaupun habitatnya sudah kita ubah, misalkan di batu, yang mawar di pasir, yang pasir kita tanam di batu, tetap sama. Dulu juga saya ngeyel, tetapi setelah saya coba praktekkan sendiri, kita analisa sendiri, di situ nanti kita temukan perbedaannya. Dan memang kita memakai saja patokan ya rekan tani bonsai yang bisa dibilang sudah pasti. Nah, indukan ini saya dapatkan dari dulu yang memang awalnya membuat nama-nama mungkin ya daerah di Jawa Timur sana, mungkin dari sana. Jadi memang sengaja saya beli dan saya coba untuk menganalisa sendiri bagaimana sih membedakannya. Kenapa sih ada yang menyebutnya sebagai Santiki mawar, apa bedanya dengan Santiki pasir dan memang Santiki karang. Nah, ya itu tadi saya sebutkan ya, Santiki untuk masalah varian tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Saya pun banyak sekali alhamdulillah sudah ada di rumah beberapa ya, bisa dikatakan puluhan Santiki yang coba saya datangkan, baik dari Nusa Tenggara dan Sulawesi sudah ada. Dan di situ saya juga menemukan keunikan dari daun-daun ini. Jadi masing-masing dongelan ini memiliki perbedaan ya dari daun. Ada yang daunnya besar tapi rapat, ada yang lancip tapi lembut sekali dan rapat juga ya, macam-macam. Ada yang kecil sekali rapat, tapi saya tidak berani untuk menamakan ini itu jenis beras, jenis apa gitu, saya tidak berani. Kalau yang ini memang jenis rebah ya, rebah ini saya dapatkan dari NTB. Ini coba saya hanya sekedar mengenalkan dan tidak berani untuk menamakan. Ini memang jenis saya dapatkan dari NTB ya. Ini maaf untuk cangkokannya seperti ini karena tadi hanyalah sisa ranting yang tidak saya gunakan. Seperti ini ya daunnya rekan tani bonsai, agak kecil memang jika dibandingkan dengan varian-varian daun mawar, tapi rapat dan luar biasa sekali. Kalau dari segi pertumbuhan, yang rapat atau mikro itu memang kecil sekali. Nah, contohnya lagi sama-sama Santiki dari NTB, sama-sama Santiki karang. Saya katakan karang memang indukannya sendiri menempel di batu karang, memiliki perbedaan seperti ini. Dua indukan ini memiliki cenderung berbeda ya. Yang sebelah ini saya pegang agak lancip. Entah ini rekan tani bonsai Jawa Timur apa menyebutnya, mungkin ada yang tahu, silahkan di kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama. Tapi ini benar-benar kecil sekali jika dibandingkan dari daun jenis mawar ya. Kelihatan di sini luar biasa kecil.
Okelah, apapun jenisnya ya sama-sama santiki. Kalau tidak dirawat dengan baik pun hasilnya kurang baik. Seni itu tetap nanti bagaimana bentuknya untuk bahan bonsai ya, bukan apa variannya nanti yang diperhitungkan paling utama ya rekan tani bonsai. Tapi tidak ada sayangnya karena kita juga mengharapkan hasil yang maksimal, makanya kita juga perlu dan membutuhkan bahan yang benar-benar bisa diolah secara maksimal. Gitu aja, tetap semangat bertani, tetap semangat berbudidaya, selalu berkarya positif selalu, dan ikuti terus video-video saya selanjutnya ya. Dan terima kasih yang selalu bergabung dan selalu mengikuti tentang aktivitas saya dalam berkebun dan belajar membuat bonsai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.